Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Ustadz Masyadi yang saya hormati dan juga rekan-rekan yang saya hormati pula, alhamdulillah saya akan langsung saja. Saya ingin tabayun, minta penjelasan daripada Ustadz tentang masalah yang sudah Ustadz sampaikan. Karena dari tadi, dari awal sampai akhir saya simak, saya belum bisa menerka, melihat manhaj Ustadz secara jelas. Apakah minal mufawwidin, apakah minal muthbitin, atau macam mana? Bahkan kalau misalkan Ustadz mengatakan bahwa ana minal muthbitin, tadi dari nakalan-nakalan Ustadz justru ada nakalan kritikan kepada musbitin. Pertama adalah saya ingin minta penjelasan dari Ustadz bahwasanya selama ini Asy'ariyah dianggap sebagai kelompok firqah yang sesat. Salah satu kesesatan Asy'ariyah menurut mereka berpunca pada masalah mutasyabihat. Bahkan mereka mengatakan bahwa mansya'u dhalalatil asy'ariyah adalah ad-duhum bi annal khabariyah minal mutasyabihat. Nah, saya ingin jelas daripada Ustadz terlebih dahulu sebelum nanti ada manhaj atau mauqif Ustadz secara lebih dalam. Saya ingin tanya pada Ustadz, sifat khabariyah minal mutasyabihat amlah? Cukup. Dan mohon nanti disampaikan dalil atau hujahnya. Terima kasih atas soalan Ustaz Nur Hidayatnya. Jadi saya pun tak paham tentang persoalan Ustaz. Pertama sekali saya tak paham sebab kita sini bincang tadi tidak ada semua jemaah bukan bincang jemaah. Nah, begini Ustaz, mohon maaf, kalau kita membicarakan ayat khobariyah, kan judulnya adalah metode berinteraksi dengan ayat sifat menurut ahlus sunnah wal jamaah. Maka tidak bisa, maka kita harus merujuk pada ayat-ayat Al-Quran tentang pembagian ayat, adanya muhkamat dan mutasyabihat. Karena ini sangat penting sekali, karena ini akan memperlihatkan manhaj Ustadz. Dan nanti macam mana saya akan minta penjelasan merot jawaban-jawaban Ustadz. Kalau masalah sifat khobariyah minal mutasyabihat atau tidak ada kejelasan, wah repot saya juga nanti. Kenapa kalau repot? Nanti Ustadz tidak punya manhaj jelas. Saya ini berdebat, bermudzakarah dengan muthbitin atau macam mana? Jadi tidak ada manhaj yang jelas. Jangan sampai gini gado-gado, tidak jelas. Contoh misalkan Ustadz tadi banyak menakal daripada ulama-ulama yang mufawwid semua, Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, As-Sam'ani. Nanti saya bisa buktikan ini bahwa mereka ulama-ulama yang Ustadz nakal ini minal mufawwidhah. Dan mufawwidhah ini katanya oleh Ibnu Taimiyah dan lain-lain ini adalah tajhil, sesat, bukan manhaj salaf dan lain-lain. Dan saya ingin, pertama yang ingin saya tanyakan adalah sifat khobariyah minal mutasyabihat atau tidak, dan mana hujah, bukti dan lain-lain. Baik, sebab tadi pada permulaan pertanyaan Ustaz, ya, saya bukan sanggah, ya, tajuk tadi, ya, saya bincang masalah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan masalah Asy'ariyah dan sebagainya. Begitu soalan kedua Ustaz tanya masalah tentang berkaitan hukum ke mana perginya sifat khabariyahnya, ya. Adakah di kalangan mutasyabihat atau tidak, ataupun dari kalangan berpanggil bukan daripada mutasyabihnya. Baik, sekarang saya kalau Ustaz tanya berkaitan saya sifat khabariyah. Bagi saya sifat khabariyah, manhaj saya Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama. Sebab sabar saya, Ustaz ada masa 2 minit. 2 minit. Ustaz 5 minit. Saya 5 minit ya. Iya. Sabar saya. Baiknya. Baik. Sebenarnya jawabannya tinggal iya atau tidak. Mohon maaf Ustaz, begini, Ustaz tinggal jawab iya atau tidak. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Hanya ada 2 Ustaz, tak usah banyak-banyak. Ustaz tinggal cakap minal mutasyabihat atau minal muhkamat. Jawabannya iya atau tidak. Na'am amla. Jadi nanti saya bisa meneruskan pertanyaan berikutnya. Oke.
Karena ini pertanyaan yang pertama kan ya. Oke ya, anggap saja pertanyaan pertama. Daripada kita punya komen, Ustaz dengan rekan Ustaz Mas Hadi. Ini soalan saya yang pertama. Iya. Dia pun tidak jelaskan kepada saya. Jadi Ustaz tu macam mana nak? Sebenarnya tanya apa dia pun tak faham. Aduh. Sebab punya soalan tu daripada tadi kelas saya ke sini pergi ke situ. Jadi mukadimah tak ada masalah pun, tapi tajuk yang lain. Okey. Baik. So kalau sebenarnya saya berkata masalah ayat mutasyabih ada ke tak ada? Ataupun ayat apa, ayat khabar, sifat khabariyah. Adakah ayat mutasyabih ataupun bukan? Bagi saya ayat sifat khabariyah bukan ayat mutasyabih. Okey. Ini pertanyaan seterusnya Ustaz. Saya tadi minta hujah Ustaz. Pernyataan ulama bahwa inilah bahwa salaf adalah menetapkan sifat khobariyah bukan termasuk mutasyabihat. Saya ingin hujah dari Ustaz. Baik, hujah saya berkaitan dengan masalah ayat mutasyabihat tak termasuk dalam sifat khobariyah. Karena semua sudah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka-mereka yang mengikut akan dia. Mohon maaf, saya hanya ingin kejelasan hujah Ustaz saja. Hujah Ustaz, saya bisa untuk menjelaskan bahwa sifat khobariyah ini minal mutasyabih atau tidak. Saya sudah siapkan jawaban-jawaban. Saya hanya minta kita ingin ada al-fariq bainana wa bainakum. Bahwa mutasyabihat khobariyah ini, menurut cakap Ustaz, ini bukan termasuk mutasyabihat, berarti minal muhkamat. Nah, saya ingin ucapan ulama yang menisbatkan bahwa salaf memang menganggap tidak mutasyabihat. Itu saja Ustaz. Iya Ustaz. Ini saya biar ada ziyadatul ilmi dari Ustaz. Saya mau istifadah dari Ustaz. Jadi Ustaz tinggal menjelaskan nakal pendapat ulama. Kalau hanya penjelasan saja, wah saya tidak dapat ilmu baru Ustaz ini. Dan sebab apa yang saya paham, kadang-kadang ayat-ayat yang kamu katakan sebagai sifat khabariyah sebagai bukan mutasyabih. Dan saya mengatakan ayat sifat-sifat khabariyah itu dipanggil ayat termasuk ayat muhkamat. Baik, soalannya muhkamat bukan muhakamat Ustaz. Muhkamat ya. Kadang-kadang saya terlantar di dalam pemahamnya masuk tulisan. Tak apa-apa Ustaz, biasa saja. Jadi bila kamu mengatakan kepada saya, soalannya adakah dari kalangan muhkamat ataupun dari kalangan mutasyabih, saya beritahu kan sifat khabariyah semua daripada ayat muhkamat. Boleh celah tak Ustaz? Boleh celah. Tadi tidak ada. Contoh yang dia nak macam ni. Qala Ibn Abbas, sifat khabariyah minal mutasyabih. Qala Sufyan Tsauri, sifat minal muhkamat. Nah, muhkamat ya. Nak saya mintakan dalil. Jawaban oke, saya terima Ustaz cakap ini minal muhkamat. Nah, kan jawaban ini kan perlu bukti, perlu dalil. Kan begitu. Sandaran. Sandaran. Baik. Ya. Dalam ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat khabariyah. Baik, sabitkan muhkamat dia tidak datang daripada Nabi menafsirkan akan dia atau mentakwilkan akan dia. Jadi kita dengan nama asal itu kan dinamakan sebagai ayat muhkamat sebagai. Waduh, hebat. Dari sifat khabariyah. Itu masih lagi penjelasan Ustaz. Oke lah, atau begini saja kita putuskan. Manhaj Ustaz tidak bisa menakal, tidak ada nakalan dari ulama salaf. Jadi jelas. Kalau nanti ini jelas, kita akan jelas bahwa Ustadz bukan pengikut salaf dalam hal ini. Kan enak. Iya maksud saya. Nah saya kan misalkan Ustadz tanya sama saya, apakah ini mutasyabihat atau tidak? Nah kan saya jawab mutasyabihat misal. Nah apa bukti Ustadz? Nah saya siapkan nakalan-nakalan, nukil-nukilan daripada ulama bahwasanya. Atau perlu saya bacakan? Oh tidak, saya minta Ustadz dari dulu. Ustadz dulu saya kan interogasi. Oh iya. Baik. Kita pasal soalannya. Iya. Sifat khabariyah adakah muhkamat atau mutasyabihat? Cukup nakalan dari ulama. Ustaz sudah menjawab. Baik. Ayat-ayat muhkamat. Apa yang saya paham? Oh tidak, nukilan saja Ustaz. Apa dia? Nukilan. Kalau saya paham. Kalau hanya saya paham, saya pun bisa Ustaz. Iya. Tapi orang mana percaya kalau itu bukan dari nakalan ulama. Saya tak ada bandingnya dengan para ulama. Kita otomatis
menakal ucapan-ucapan mereka sebagai penguat hujah kita. Kalau tidak bisa, berarti nanti jelas manhaj kita. Ustadz belum bisa menakal daripada ucapan salaf yang menyatakan bahwa ini muhkamat. Minimal dari para ucapan-ucapan ulama-ulama yang muktabar. Tak harus dari ucapan salaf langsung, atau minimal dekat dengan mereka. Masanya dekat dengan mereka. Itu saja. Mudah, bisa atau tidak, enak Ustadz nanti. Kita akan bisa melanjutkan hujah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau masalah pokok asas ini saja sudah tidak jelas, nanti saya bisa mengatakan kepada Ustadz, Ustadz ini tidak jelas juga. Satu sisi musbit, satu sisi tafwid, satu sisi tolak takwil. Nanti pun saya bisa tanyakan kepada Ustadz bahwa ulama-ulama yang selama ini menuduh Asy'ariyah sebagai Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka pun takwil, saya bisa buktikan. Tidak, ya. Ya. Sekarang saya soal dari Ustaz Nur Hidayat. Air putih. Yaitu selama ada sifat khabariyah termasuk dalam ayat muhkamah. Maaf ya, karena ada ayat muhkamah, ada pun ayat yaitu mutasyabihah. Dan sekarang saya pun tak tahu macam mana Ustaz boleh soalan betul sebab tak pernah timbul soalan itu tidak faham. Aduh. Oh tidak Ustaz, saya pernah baca. Sebab tidak ada, saya tahu saya Ustaz, maaf ya, tapi tidak ada ulama, mungkin saya tak jumpa lah, mungkin Ustaz jumpa ya, jawapannya, saya tak jumpa jawapannya ya. Tapi cuma saya melihatnya tentang berkaitan dengan ulama ya pun, salafus saleh mengatakan ini ayat khabariyah dalam muhkamah. Sama ada saya tidak jumpa ambilannya di mana. Cuma saya mengambil daripada apa yang dibantahkan oleh ulama-ulama yang mengisbatkan sifat-sifat tersebut tanpa mentakwilkan akannya. Itu yang saya faham ketika dia dipanggil ayat muhkamah. Itu saja. Ustaz tidak bisa menjawab. Di riwayat saja boleh nukil tapi melalui riwayat. Masalah ini tak dapat. Saya bisa menakal ucapan Ibnu Taimiyah, ucapan Dr. Soleh Fauzan, juga dari ulama-ulama saja saya bisa nakalkan Ustaz. Oh tidak, saya ini dalam rangka interogasi. Mohon maaf, nanti masalah saya akan jelaskan pada pembentangan saya bahwa mutasyabih khobariyah adalah dalam mutasyabihat dengan hujah-hujah yang akan saya sampaikan nanti. Tapi itu nanti. Ini dalam rangka tabayun kepada Ustaz. Jadi mohon maaf sampai detik ini kita tidak perlu berlama-lama. Saya tidak dapat jawaban dari Ustadz bahwa jawaban yang ilmiah, bukan hanya jawaban yang sekedar jawaban dan jawaban. Saya belum sampai saat ini belum bisa menemukan dari manhaj Ustadz ini mutasyabihat dengan muhkamat dan dengan dalil yang kuat. Mohon maaf ini tidak perlu diteruskan karena tidak ada kejelasan. Oke, soalan kedua. Apakah tadi dalam saya sudah simak beberapa pernyataan Ustadz. Saya sebagaimana di awal manhaj Ustadz ini pun saya belum jelas antara tafwid atau itsbat, karena banyak yang dinukil oleh Ustadz ini justru minal mufawwidin semua ini. Oke, saya hanya ingin menjelaskan pertama adalah agar jelas. Pertama tentang takwil saja. Saya ingin Ustadz menjelaskan tentang metode takwil. Metode takwil, apa itu takwil? Terus kemudian apa syarat-syarat daripada takwil? Terus kemudian lagi apakah takwil minal qat'iyat atau minal dhanniyat? Artinya termasuk min babil ijtihad. Ingat Ustaz bahwa akidah ini ada dua. Ada usulul akidah dan ada furu'ul akidah. Usulul akidah tak boleh beza. Antara Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah semua sama. Mereka berbeza, atau misalkan contoh Asy'ariyah dengan Maturidiyah atau dengan Athariyah berbeza hanya dalam furu'ul akidah. Nah saya minta penjelasan dari Ustadz metode takwil, sehingga karena Ustadz tadi mengatakan belum ada kejelasan tentang takwil. Kemudian ketika ada takwil Asy'ariyah yang dianggap cocok dengan takwilnya Mu'tazilah, terus itu kemudian jadi bukti bahwa Asy'ariyah adalah Mu'tazilah. Jadi saya kejelasan dari Ustadz. Jangan sampai hanya satu titik yang sama, kemudian semua disamakan semua. Misalkan saya sholat menghadap kiblat, Syiah pun menghadap kiblat, Mu'tazilah menghadap kiblat. Apa dengan persamaan ini kemudian saya dianggap sebagai Syiah, Mu'tazilah, atau macam mana? Jadi kita harus membezakan antara
metode takwilnya Mu'attilah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah. Jadi saya minta Ustadz untuk menjelaskan itu semua agar tidak ada mubham dan lain-lain. Silakan. Terima kasih atas soalan yang kedua daripada Ustaz Muhammad. Menurut hidayahnya, baik karena mungkin salah dengar ini, nanti saya mau diulang balik saya sendiri dulu. Saya kata hanya ini antara Asy'ariyah atau Asy'ariyah yang mengikut takwil Muhammad Musa dilakukan kembali. Tak ada masalah. Saya tidak akan semua ya, maaf tapi Ustaz mengatakan semua tadi. Oh, saya tanya Ustaz, bukan menuduh. Tanya, beda dengan menuduh Ustaz. Tapi pertanyaan Ustaz dengan soal. Oh tidak, mohon maaf saya bertanya. Bertanya Ustaz. Oke. Kemudian soalan saya berkaitan dengan takwilnya. Berkaitan dengan takwil, berkaitan dengan takwil. Sebelum pada sedikit orang saya berkaitan dengan takwil. Saya ingin tahu dari metode Ustadz tentang apa itu takwil. Dua, syarat-syarat daripada takwil. Dan mungkin juga nanti akan kita tahu mana takwil yang sahih dan mana takwil yang fasik. Nanti akan saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan takwil ya. Jadi saya minta maaf, nak beritahu Ustaz, konsep takwil dalam sifat khabariyah tidak ada di kalangan ahli sunnah. Tidak ada. Ya. Oke, ini saya catat tidak ada. Kalau saya salah dibetulkannya. Baik. Yang kedua, so takwil bila kita bicara semua kalimat takwil, itu lawannya adalah biasa sifatnya itu zahir ya. Zahir, lawannya takwil. Sebila hakikat, lawannya majas. Itu biasanya yang saya perhatikan ya. Bila kita sebagai takwil, mana lawannya zahir. Baik. Sebila kita hakikat, lawannya adalah majas. Sebila semua sebagai kalimah ini adalah takwil, mana itu maknanya berlawanan antara takwil dengan zahir saja. Baik. Kemudian bila faham kalimah zahir, kita faham perbezaan antara zahir dan perbezaan antara iaitu hakikat. Ada satu laluan dia akan bertutup seolah-olah sama. Tetapi ketugasan dalam memahami kalimah zahir dan takwil, memahami konsep zahir dan takwil, memahami konsep iaitu hakikat dan majas, itu tepat perbezaan dia. Jadi contohnya kalau kita ada kalimah istawa kan? Kalimah istawa, zahirnya akan pergi kepada 15 dua. Maknanya tugas zahir tidak kembali kepada ahli lughah. Ketika ahli lughah melihat kalimah istawa tidak sesuai dengan Allah Ta'ala atau tidak sesuai dengan Tuhan, sebab lihat ada qarinah yang memalingkan makna zahir kepada makna yang lebih baik, atau memalingkan kalimah daripada makna yang muhtamal kepada makna yang rajih, kan? Ketika dipalingkan ke situ, maka kita panggil namanya takwil. Sebab asal makna majas ialah ma'budnya dia bagi, ma'budnya dia bagi mampuah. Itu pasti Imam Sawi berkata Sawi dia. So kita maklum dalam masalah majas ni ada banyak sangatlah di dunia. Farina terpun di dunia jalamu, majas bil akli, majas mulakkab dan sebagainya ya. So saya masih 20 minit. Itu masalah masih ni. Jadi saya benar tadi. Baik, semasa Ustaz melihat kalimah zahir contohnya, istawa. Baik, sekarang kalimah istawa ditafsir oleh ulama ada banyak makna. Banyak terjemahannya, bukan makna terjemahan banyak. Jadi bila dilihat, golongan yang melihat sesungguhnya kalimah istawa itu tidak sesuai dengan Tuhan, maka dia tak boleh. Jangan sebab ada istihalah katanya. Allah Alam saya kata. Tetapi saya tidak pernah melihat antara di mana Imam Al-Sunnah, Imam Malik dan sebagainya menterjemah atau mentakwil kepada mana istawa tadi. Maknanya bila mereka tidak mentakwil kepada istawa, seperti itu, maka kembali kepada hakikat kalimah istawa, kekandungan istawa. Dan itu sebab diterjemahkan oleh hadis Rasulullah SAW. Dan banyak di kalangan sahabat-sahabat dan di kalangan tabi'in sering mengenal kalimah istawa yang sifatun lillahi ta'ala. Allah Alam saya kata untuk jawapan saya. Cukup ini? Oke. Ustaz belum menjawab pertanyaan saya.
Saya minta metode takwil dan syarat-syarat takwil, sehingga nanti saya akan tahu mana al-farqu baina takwil as-sahih wal fasid. Ustadz belum menjawab sama sekali. Oke, karena Ustadz lari kepada masalah zahir, saya tanya lagi Ustadz, ini memperjelas, bukan pertanyaan baru. Yang Ustadz maksudkan ini adalah zahir tarkibi atau zahir ifradi. Dalam masalah Ustadz ijra' ala zahirihi. Saya tanya, zahir tarkibi atau zahir ifradi? Karena dalam masalah ini harus diperjelas. Ada zahir tarkibi, ada zahir ifradi. Dan saya tak perlu menjelaskan kepada Ustadz bagaimana manhaj Ahlussunnah versi saya. Tapi saya tanya dulu. Ingat bahwa Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qudamah mempunyai sedikit metode yang berbeza dengan Asy'ariyah dan lain-lain. Tapi sebenarnya tidak bercanggah. Asal kita tahu ketika Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada takwil, kita harus tahu dulu metode daripada Ibnu Qudamah. Nah, untuk memperjelas ini saya tanya Ustadz dulu. Yang Ustadz jelaskan tadi masalah zahir itu zahir tarkibi atau zahir ifradi? Maaf, saya minta maaf, istilah yang saya ambil daripada kitab Sultan ataupun kita usul tafsir ataupun Oke Ustaz, berarti Ustaz begini Ustaz, saya jelaskan. Dalam masalah ini sangat jelas sebenarnya dalam masalah ini. Kalau metode dalam masalah ini, kan sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan kunci daripada manhaj ini untuk memperjelas manhaj isbat atau tafwid. Jadi pertanyaan ini pertanyaan kunci. Oleh karena itu dikatakan as-su'al nisful ilmi. Buat apa saya bertanya yang tidak pokok-pokok? Saya pertanyaan pokok. Oke, saya perlu jelaskan kepada Ustadz karena Ustadz tidak bisa menjawab. Zahir tarkibi adalah zahir sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Al-zahir ma yasbiqu ilal fahmi as-salim haqiqatan kana au majazan. Haqiqatan kana au majazan. Ini manhajnya Ibnu Qudamah yang banyak dipersalahkan oleh diikuti tapi tidak 100%. Ternyata zahir menurut Ibnu Qudamah pun kadang-kadang majaz. Nah, zahir ini disebut zahir tarkibi karena melihat qarinah dan melihat as-sabiq wal lahiq. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an sekali lagi tidak ada dhalalah, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau berbicara tentang zahir ifradi, ini lain. Dan inilah yang dimaksudkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menafikan zahir. Dan Ustadz tidak bisa menjawab dalam pertanyaan ini. Terima kasih, tidak perlu karena Ustadz tidak bisa membezakan, jadi saya pertanyaan yang lain saja. Oke. Ustadz, metode takwil tidak ada kejelasan, syarat takwil pun tidak ada kejelasan. Seharusnya Ustadz tidak menuduh yang mentakwil istawa menjadi istaulah. Raddul madhab ma'adami ilmihi bikunhihi, istilahnya apa itu? Menuduh dalam ibayah. Tidak boleh Ustadz kita mengkritik sebuah manhaj tapi kita tidak tahu metode daripada manhaj itu. Kezaliman ini Ustadz. Oke, tidak, saya lanjutkan. Ustadz mengatakan bahwa takwil tidak ada. Saya mau bertanya, ini sanadnya sahih. Dalam ayat yauma yukshafu an saq, yauma yukshafu an saq, ini ditakwil oleh Ibnu Abbas dan sanadnya sahih sebagaimana dalam Mustadraknya Hakim dan diiktiraf iqrar oleh Adz-Dzahabi dalam talkhisnya. Bahkan dalam Ibnu Hajar maupun Al-Baihaqi mentahsis sanadnya. Saya mau tanya, apakah ini takwil atau tak? Macam mana? Ini hanya satu. Saya masih bisa menyeraikan daftar takwil salaf Ustaz. Satu saja ini saja. Nanti kita akan tahu metode Ustaz yang dari tadi mengatakan bahwa tidak ada takwil. Saya tanya. Ya, Anda cuma membacakan ayat tadi. Sekarang takwilnya bagi Ibnu Abbas. Oh, takwilnya yauma yushafu ansak adalah masih asyiddah. Asyiddah bermakna ya syiddah itu saja. Seharusnya Ibnu Taimiyah pun dalam Majmu' Fatawa pun ada Ustaz ini. Iya, tapi saya tidak perlu nakal dari beliau, saya dari salah saja biar kita tahu. Oke, sudah jawaban jelas, saya lanjutkan lagi. Saya mau tanya kepada Ustaz tentang istawa. Tentang istawa, balik kepada istawa lagi. Karena dari tadi manhaj takwil tak ada dan lain-lain, Ustaz belum menjelaskan.
Istawa ini saya perlu jelaskan kepada Ustadz. Istawa ini memang kontroversial di tubuh manhaj Asy'ariyah sendiri atau Ahlussunnah. Itu kita akui. Jadi takwil Ustadz tadi yang Ustadz sampaikan semua dari Asy'ariyah semua. Memang Ibnu Battal Ar-Razi pun mengatakan tak bersetuju istawa ditakwil dengan istawa. Kita mengakui. Tapi ingat Ustadz, ini min furu'il akidah. Jadi tidak perlu ini dilarikan kepada usulul akidah. Kita harus mengetahui itu. Kalau kita tidak tahu tentang usulul akidah, perbezaan antara usulul akidah dan furu'ul akidah, bahaya nih Ustadz. Oke, kalau Ustadz tentang istawa, saya akui bahwa itu memang dalam tubuh Asy'ariyah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah antara yang bersetuju. Tapi saya ingin sampaikan sedikit kepada Ustadz bahwa Ar-Razi yang tak setuju dengan takwil istawa, beliau hanya mengatakan ya juju ayyakuna jahlan, tapi tidak sampai jatuh kepada bid'ah. Berbeza dengan istawa ketika bermakna istaqarra. Nah, saya tanya kepada Ustadz, ketika ulama sebagian yang saya bukan Asy'ariyah semuanya, sebagian Asy'ariyah menyatakan bahwa istawa bermakna istaula ini tidak tepat, cocok dengan takwilnya Mu'tazilah. Aduh. Oh gitu. Oke. Asy'ariyah bukan Sunnah. Asy'ariyah bukan Sunnah. Ini Sunnah wal Jamaah Ustaz. Repot juga ini kalau data apa-apa tahu Ustaz. Ini kan kita membahas tentang ini kasusnya saya dia untuk mendayu. Waduh. Ini boleh. Boleh. Aturannya boleh. Oh, boleh menjawab. Oh. Ini adalah Mu'tazilah. Yang Ustaz tadi bawa tadi adalah apa yang menjadi kesamaan antara sebahagian Asy'ariyah dengan apa yang asalnya adalah dinyatakan oleh kitab Mu'tazilah itu dalil. Dan saya sebenarnya yang saya ingat saya tahu sama ada sebut, saya ingat tak ada pusat-pusat yang sebut ini adalah terpengaruh dengan Mu'tazilah atau ini adalah apa yang diambil dari Mu'tazilah, dan ini menunjukkan bahawa Asy'ariyah adalah memang Mu'tazilah. Ingat saya memang tidak ada sebut juga. Jadi ingat sebab apa yang saya sebut adalah apa yang Ahlussunnah kurun yang saya besar sebut begini, kemudian apa yang Mu'tazilah itu begitu. Ini dan kemudian sampai di bawah dalam perkembangan antara ini dan itu saja. Saya ingat cuma boleh saya mohon supaya kalau difokuskan kepada tajuk berkaitan dengan apakah metode yang sebenarnya, iaitu Saya boleh tanya? Begini saja Ustaz. Oke, kita akan kembali lagi. Tadi Ustadz sudah menyampaikan beberapa dalil atau hujah daripada ulama bahwa istawa bimakna istaula adalah takwilnya Mu'tazilah. Dan menurut Ustadz saya ingin kejelasan. Satu, apakah Asy'ariyah yang mentakwil istawa menjadi istaula secara otomatis pasti Mu'tazilah? Satu. Nomor dua, saya sampaikan ulama salaf yang mentakwil istawa menjadi istaula. Saya juga perlu kesan juga. Apakah ini ulama ini juga nanti Mu'tazilah? Yaitu Imam Al-Lughawi As-Salafi, Abdullah bin Yahya bin Al-Mubarak. Beliau wafat 237 semasa dengan Imam Ahmad. Ini bukan Abdullah bin Mubarak, beza. Ini seorang mufassir dalam kitabnya Gharibul Quran wa Tafsiru. Beliau mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, istawa ay istaula. Satu. Terus kemudian tolong Ustaz tidak perlu panjang-panjang nanti dipenjelasan. Ini juga Mu'tazilah, gitu saja. Cukup itu saja. Jadi minta kita cukup tahu gitu saja. Kemudian tentang apakah istawa bimana istaula, ini pasti tidak cocok dengan lughah. Saya tanya, ternyata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Tafsir Tabari, ternyata di antara salah satu makna istawa adalah istaula. Saya bacakan sedikit saja, nanti saya sudah cek, tapi ini ada kebetulan ada tag yang jelas gitu saja. Anal istiwa fi kalamil Arab musharifun ila wujuhin minha al-ihtiyas wal istilah. Nah, ketika Imam Tabari pun mengakui bahwa dari salah satu daripada makna istawa secara lughah adalah istilah, apakah beliau juga terpengaruh faham Mu'tazilah atau bahkan beliau juga Mu'tazilah?
Selain daripada masih banyak lagi ulama-ulama lain. Tapi ini satu saja salaf sudah ada, yaitu Imam Abdullah bin Yahya bin Mubarak. Bahkan Ibnu Jarir at-Tabari pun disepakati beliau ini termasuk bagian daripada ulama salaf. Dan perlu diketahui juga oleh Ustadz, Ibnu Taimiyah pernah memuji tafsir Tabari sebagai tafsir yang terbaik. Tidak ada sanad dari beliau yang dinakal dari ruwah yang mutawahhamah. Ustadz tolong dijawab. Baik, berkaitan dengan masalah nakalan berkaitan dengan pertanyaan akidah peristiwa ditakwil dengan pada panggil istawla. Ya. Baik, adakah imam-imam salafi tadi sebut oleh Ustaz ya? Mohon tatib saja Ustaz. Pertanyaan saya pertama, pertanyaan saya kedua. Ya, kalau adakah mereka itu Mu'tazilah? Adakah ulama sebagian Asy'ariyah yang mentakwil istawa menjadi istawla? Pasti secara otomatis akidah mereka Mu'tazilah. Yang kedua ini nakalan dari tadi. Baik, saya tak pernah mengatakan mana-mana orang itu ahli sunnah, mana-mana orang itu Mu'tazilah. Saya mengatakan nakalan macam ni Mu'tazilah, konsep dia Mu'tazilah. Baik, kalau orang itu macam kata satu daripada pengambilan ni tak boleh dengan Mu'tazilah, kita tak katakan semua mereka itu Mu'tazilah. Tidak. Baik, satu yang kedua soalan jawapan saya Jadi tidak Mu'tazilah. Oh tidak. Berarti ARK bukan Mu'tazilah. Berarti tidak Mu'tazilah. Jelas saja Ustaz. Berarti sebagian ulama yang mentakwil istawa menjadi istaula bukan Mu'tazilah. Hanya mungkin takwilannya cocok begitu saja. Tapi ketegasan bukan Mu'tazilah. Belum pasti. Sabar Ustaz. Oh sabar sekali Ustaz. Oh iya. Baik, saya beritahu dekat Ustaz, saya tak bincang siapa Mu'tazilah, saya tak bincang siapa ahli sunnah. Tak faham pun tak faham. Itu tak soalan saya tanya jawapan saya. Wah, ini istilahnya kalau ini masih iham. Ya, masih tidak jelas itu. Definisi itu harus dhobit al-aqs wal harus mengindibat Ustaz. Definisi itu harus indibat. Jadi Ustaz ini jelas lah. Ini Mu'tazilah atau tak begitu saja lah, enak. Oh gitu loh. Santai Ustaz. Ustaz dengan pengajar saya Ustaz. Ustaz nampak soalan daripada awal sudah lari tadi berang. Soalan daripada awal semua lagi tadi. Lepas tu tak pernah jawab lagi. Maaf Ustaz. Contoh soalan begini lah. Saya cakap, saya tak bincang siapa ada ahli sunnah, siapa kata tajuk Ustaz. Waduh, banyak lagi tajuk semua. Saya minta maaf Ustaz ni. Oh iya. Jadi saya cakap dengan Ustaz, baik, saya kata takwil macam ini dia panggil Mu'tazilah. Saya baca dulu kan kitab-kitab rujukan dia. Saya Ustaz tak dapat nak tunjuk kat saya tentang kitab-kitab yang Ustaz boleh macam saya buat. Jadi payah nak bincang payah sikit lah. Sabar Ustaz, sabar Ustaz. Ustaz, mohon maaf Ustaz, mohon maaf sekali. Saat kita menyampaikan sesuatu, jangan sampai orang awam ini salah sangka. Kalau Ustaz hanya begitu-begitu ini kan tidak jelas ini Ustaz. Ada majelis tabayun. Nah kalau Ustaz yang penting takwil seperti itu Mu'tazilah. Nah orang awam nanti, orang jahil-jahil mohon maaf Ustaz akan menuduh yang lain pasti. Ustaz salah Ustaz nak bawa lari poin tu. Loh, tapi kan Ustaz harus ada kejelasan. Saya cakap ini, kalau orang mentakwil istawa dengan mana istawla. Ya. Itu soalan saya, bacaan saya situ. Saya tak nak kata siapa yang kalau takwil. Saya tak kata lagu tu Ustaz. Tidak, hanya istawla pun saya tidak takwil yang lain Ustaz. Tapi Ustaz yang murid Ustaz cakap begitu kan. Oh tidak, saya ulang lagi biar Ustaz jelas. Apakah sebagian ulama Asy'ariyah yang mentakwil istawa dengan istawla secara yang kebetulan itu cocok, ada kesamaan meskipun sebenarnya beza. Meskipun beza nanti bisa diperjelas. Apakah secara otomatis pasti Mu'tazilah? Terus kemudian dengan takwil dari salaf yaitu Abdullah bin Yahya bin Mubarak, ini sezaman dengan Imam Ahmad kalau tak silap, wafat 237. Dalam tafsirnya Gharibul Quran wa Tafsiruh, beliau mentakwil istawa menjadi istaula. Meskipun saya tetap mengakui bahwa ini memang sedikit kontroversial, meskipun juga sudah dijawab oleh ulama-ulama yang lain. Saya tanya, apakah Imam Abdullah bin Yahya bin Mubarak ini yang salaf juga
seorang Mu'tazilah. Jadi mohon diperjelas, tidak usah kita bimbang-bimbang untuk menjawab. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Kan enak Ustaz. Apa perlu saya memberi contoh jawaban yang tepat? Kita Ustaz, bila Ustaz tanya kepada saya, adakah takwil istawa kepada istaula, adakah dia Mu'tazilah? Baik, saya takwilan istawa kepada Mu'tazilah, kepada istawa pada istaula itu Mu'tazilah. Orangnya Mu'tazilah? Orangnya saya belum tahu lagi Ustaz. Oh, tidak tahu juga? Ya, kadang-kadang kita berlihat orang ini kadang-kadang dia ada 2 tempat tafsiran dia, kadang-kadang ada 3 tafsiran dia, kadang-kadang ada 4 tafsiran dia. Ketika kita nak melihat siapa orangnya, mazhabnya, pahamannya apa, tekanan dia apa, kadang-kadang dia gunakan ketika dia munazarah, bukan ketika dia tasdim. Ketika dia munazarah, baik, contohnya Ustaz gunakan kitab Ar-Rabaib, kan? Namanya bukan Ustaz, Gharibul Quran wa Tafsiruh. Dalam kitab Gharib, kan? Pun dah faham kan mana kalimah gharib, ganjil kan? Waduh, Ustaz kok begini? Repot sekali. Ustaz ini, mohon maaf, kalau seperti itu, mohon maaf. Bukan sabar lagi. Nanti dulu Ustaz. Oke. Bukan, mohon maaf Ustaz. Mohon maaf, ketika menyebut nama gharib itu. Repot sekali. Baik, sebab tu saya buatkan As-Sunnah, Akidah Al-Sunnah yang pertama Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma'. Sebab saja untuk perbincangan saja, tajuk saya. Jadi saya tengok Ustaz terung bawa saya lari daripada tajuk tersebut. Tidak juga. Sebentar. Boleh, silakan. Saya tanya boleh? Sebentar, saya sebelum. Tadi saya tak faham macam mana sebab tajuk yang diberi kepada saya situ. Bukan nak bincang masalah Asyairah, bukan nak bincang masalah tak nak bincang kalau itu memang kami sudah siapkan awal. Jadi saya cuma nak bezakan antara bagaimana metod Ahlussunnah wal Jamaah dengan metod Mu'tazilah. Metod macam itu saja, bukan nak bincang Asyairah. Pada tajuk saya itu, wallahu a'lam. Silakan. Ini Tapi masuk dalam bahagian adakah apa yang terbarat itu adalah Mu'tazilah. Jadi kalau tidak mesti bila kita mengambil satu sebahagian daripada metode, maka kata sekali Ustaz Masyadi bincangkan metodenya metode Mu'tazilah. Orangnya tidak boleh dihukungkan Mu'tazilah kecuali bila mana cukup usul khamsah padanya, al-wa'd wal wa'id semua kan. Dan yang soalan saya ini yang saya nak tanya pada Ustaz, itu saya sebut Ibnu Jarir Al-Qadhani nyatakan bahawa antara takrifan istiwa adalah istawa. Saya sebut ya? Oh, bukan, mohon maaf. Termasuk daripada lughah. Iya, betul. Kan daripada takwil begini. Tadi beberapa ulama yang dinakal oleh Ustaz Masyadi, salah satu kritikan mereka ketika istawa tidak biman istaula adalah karena dalam lughah tak ada. Ada, saya tadi sudah baca. Nah, artinya ulama sendiri itu sebenarnya masih berbeza pendapat Ustaz, bahwa makna istiwa itu ada 15. Salah satunya adalah bimakna istilah. Nah, Ustaz, ini bukan berarti saya mengatakan bahwa istawa menurut Tobari ini bermakna istilah, tapi beliau hanya mengiktiraf daripada lughah, daripada istiwa adalah istilah. Pertama, kedua, Ustaz jangan bertanya metode ini manhaj dengan hasil ini berbeza. Ustaz, soalan saya Ustaz ada istiwa di kalamil Arab mustarikun ala wujud, betul kan? Ya. Dan salah satu adalah istawa, betul kan? Salah satu dari bukan takwilan lughah daripada. Saya tanya betul atau tidak? Kalau betul, boleh tak Ustaz baca balik dekat mana yang Matuwagi terkatakan bahawa istiwa di kalamil Arab mustarikun ala wujud minha adalah istawa. Begini Ustaz, ketika At-Tabari mengiktiraf makna daripada istawa, salah satunya adalah istilah, meskipun dia tak menggunakan takwil itu, apakah berarti beliau juga metodenya ada kecondongan kepada Mu'tazilah? Saya tidak mengatakan, karena begini juga saya pun bisa bantah daripada Ustaz Masyadi yang katanya itu takwil istawa di takwil itu tidak dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bukankah Imam Ahmad juga mentakwil istawa menjadi ala wartafa'a? Itu pun takwil, hanya saja takwil itu dianggap takwil bagus.
Soalan saya mudah saja. Ustaz baca al-istiwa fi kalamin Arab mustarifun ala wujuh minha adalah istawa. Kita Ustaz turun baca lagi. Itu kan wa minha itu kan sebagian dari wujud kan. Itu bimana ihtiyas wal istilah. Tetapi Imam Tobari justru cocok dengan takwilan bimana apa? Ulul rutbah, ya kan? Nah, saya tidak baca ada. Bila Ustaz menyatakan bahawa di kalangan salaf ada yang menyatakan istawa dan Ustaz terbawa daripada kitab Tafsir Tabari al-istiwa fi kalamin Arab muslim. Tidak ini tak. Jadi antara ini adalah istaula. Jadi saya mohon supaya Ustaz boleh baca dan kalau boleh saya semak dan saya pastikan adakah teks ada pada saya ini, teks lain ataupun apa yang sesuatu adalah teks berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pengiktirafan Tabari, salah satu daripada makna istiwa. Jadi dengan istilah, bukan Ustaz Hidayat mengatakan Tabari mentakwilkan dengan istilah. Jadi Tabari mengiktiraf ada satu makna bagi istiwa dengan makna istilah dalam lughah. Jadi adakah Tabari juga terpengaruh dengan Mu'tazilah? Karena Mu'tazilah yang mentakwilkan istiwa dengan istilah itu sebenarnya. Dan kita boleh sebut habis jadi Tabari mentakwilkan juga dalam tu kan. Al-istiwa fi kalamil Arab. Al-istiwa fi kalamil Arab. Jadi saya di mana membicarakan al-istiwa fi kalamil Arab. Kata memang antara maknanya adalah istawa. Tapi tadi apa yang disebut saudara mana kata nak gambarkan bahawa Imam Tabari juga telah mengatakan bahawa al-istiwa di antara takwilan yang dulu. Ini yang silam ini. Saya tadi istaula. Saya tak tahu istaula sebab yang dikasih adalah istilah. Itu saja. Apabila saya minta supaya saya mengingat macam lain. Itu saja. Saya bukan minta definisi. Tidaklah itu untuk masalah itu tidak perlu saya itu Ustadz bisa baca seluruhnya. Nanti ada macam-macam wa minha itu ada semua. Saya tidak mengatakan seperti yang Ustadz sampaikan. Mohon maaf. Saya bertanya boleh silakan soalan yang tinggal soalan saya dalam metode al-sunnah. Jadi tak dapat lagi sampai dapat mengatakan ada imam-imam al-sunnah yang mentakwil dan istiwa dengan istiwa tak ada. Kasih satu saya perlukan. Ya. Ada soalan saya yang ke atau lima. Apa yang kami fahamkan Ustaz masih datang membawa manhaj al-sunnah dari masalah. Kemudian membawa datang ulama salaf takwil. Secara umum dari teman-teman di sebagian kecil takwil. Kemudian yang takwil Jahmiyah Mu'tazilah. Main Ustaz ni nak mengatakan bahawa jika mazhab Asy'ari dia mentakwil, berarti dia bukan ikut manhaj sunnah. Adakah itu yang Ustaz ingin sampaikan bahawa Asy'ariyah ini bukan ahli sunnah kerana dia tidak mengikut manhaj ahli sunnah atau salaf dalam berinteraksi dengan ayat syariat? Adakah poin dia untuk mengeluarkan Asy'ariyah dari ahli sunnah? Itu saja. Baik, terima kasih atas soalan dia. Jadi sekarang masalahnya pihak dari Pak saya hendak cuba memaksa saya untuk mengatakan saya berkata Asy'ariyah sebenarnya adalah jadi bukan ahli sunnah kan? Atau tidak? Ya, soalnya gitu kan? Kenapa? Saya jelas tadi kan? Sekiranya sesuatu saya supaya Mu'tazilah saya tak sebut siapa orangnya, ahli sunnah saya tak sebut orangnya. Tapi sekiranya dia memakai ketika itu dia menggunakan metode Mu'tazilah, maka itu kita dikatakan yang Mu'tazilah. Kalau ketika itu dia memakai metode ahli sunnah, ketika itu tidak memakai ahli sunnah, itu berdiri itu. Maka semestinya berhimpun dalam satu tubuh. Semuanya Mu'tazilah, mereka dia mesti melengkapi 5 unsur ansar dari mazhab Mu'tazilah itu. Itu yang saya sampaikan. Saya simpulkan bagaimana Ustaz mengikat
diramat atau tidak Asy'ariyah sebagai ahli sunnah? Jangan. Dia tak mau jawab kalau itu. Dia tak jawab. Jelas. Mungkin ada dia bukan Mu'tazilah, dia bukan ahli sunnah. Sekiranya mana ahli sunnah, Asy'ariyah bukan ahli sunnah, bukan juga Mu'tazilah. Gitu. Mungkin boleh kecilkan skop, Ustaz. Boleh kecilkan skop kan? Adakah Ustaz boleh mengatakan satu mauqif yang jelas dalam masalah istiwa, semua ulama Asy'ari yang mentakwilkan dengan istilah bukan Ahlus Sunnah dalam masalah istiwa saja? Boleh tak Ustaz bagi satu mauqif dalam masalah ini supaya kita tahu bahawasanya memang takwilan itu adalah takwilan yang tidak betul dan takwilan Ahlul Bidah. Maknanya semua ulama yang walaupun mereka menisbahkan diri mereka sebagai Asy'ari, mentakwilkan istiwa dengan istilah juga termasuk dalam kategori ini. Kita titikkan skop kepada istiwa saja. Kalau nak kata macam cantik saya ini soalan beliau sebut sini semua nak kena untuk dia betul. Jadi kena faham itu Baik, bila soalan dengan adakah mereka-mereka yang mentakwil istawa dengan mana istawla? Adakah dari kalangan Mu'tazilah? Baik, setakat ni rujukan saya ke semuanya situ. Berarti mereka Mu'tazilah. Mu'tazilah, seperti mereka Mu'tazilah. Sebab rujukan saya semua ke situ. Baik dengan tadi dengan apa daripada salaf tadi yang itu masalah bicara kok. Itu bukan bicara kok. Mana orang memberi paham mana istawa. Ada beberapa makna. Oh, bukan Ustaz. Kalau bukan salah faham. Itu Mu'tazilah mentakwil istiwa kepada istilah. Bagi mereka takwilan tersebut qat'i. Umat Asy'ariyah sebagai ulama Asy'ariyah yang mentakwilkan istiwa kepada istilah itu bukan qat'i. Kami hanya zanni saja dan ada maksud di sebalik takwilan untuk menyelamatkan fahaman orang yang cenderung kepada takwil supaya memilih takwil yang selamat, tapi zanni saja. Sebenarnya kami pun dalam menghadapi ayat ini ada dua manhaj, satu salaf, satu khalaf, satu takwil, satu takwil. Yang mentakwil pun kepada istilah itu hanya sekadar zanni, bukan qat'i seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, sekadar nak menyelamatkan sebahagian orang awam yang cenderung kepada takwil kepada Mu'tazilah. Satu juga setuju. Baik, kalau Berarti metode dah berbeza, qat'i satu zanni. Baik, satu masalah qat'i mana kalau dia berpegang dengan istawa dengan takwil istawla secara qat'i Mu'tazilah. Anda setuju? Baik, kalau mereka berpegang istawa dengan mana istawla tapi dengan zanni. Tapi kalau orang kata Mu'tazilah, dia terima ke tak terima? Kalau berarti kita tidak mentakwilkan secara qat'i, kita bukan Mu'tazilah. Saya tahu tak, tapi masih itu takwil saya bukan bicara salah. Saya pun masalah sekarang takwilan itu Mu'tazilah juga ada sunnah. Hasil daripada hasil sama tapi manhaj berbeza. Apa dia? Hasil sama manhaj berbeza. Hasil sama, manhaj berbeza. Tapi tetap dia masih Mu'tazilah punya. Saya bincang masalah al-sunnah dan bincang pun lain daripada al-sunnah. Dia akan pergi yang lain. masalah ulama Ahlus Sunnah juga Asy'ariyah juga mentakwilkan dengan takwilan yang sama. Ustaz, soalan saya sekarang ni Ustaz nak kata bahawa semua ulama Asy'ariyah yang mentakwilkan dengan istilah tadi ambil dari Mu'tazilah. Kalau begitu, jadi adakah sekarang ini kita nak clear mungkin Ustaz dalam masalah ini? Sebab kita boleh sebut dan kita boleh nakalkan bahawasanya di kalangan ulama kita yang memang Ahlus Sunnah, mereka mentakwilkan dengan istilah. Baik, saya nak beritahu kepada kamu sudah jelas. Saya bincang masalah Ahlus Sunnah. Jadi selain Ahlus Sunnah, dari kumpulan Mu'tazilah, kemudian di Jahmiyah dan seterusnya. Baik, sekarang bila kamu mengatakan saya ada takwil qat'i, ada takwil zanni. Baik, so takwil tadi saja tu orang saya kata awal Mu'tazilah sama ada qat'i ataupun zanni. Maklumat dia lain kan? Tapi kalau macam pun takwil itu tetap Mu'tazilah. Kalau istawa, kalau istawa. Begini Ustaz, makanya dari Orang awal sebentar masih lagi. Ada koma. Ada pun orangnya, sekiranya contohnya satu bab dia mengambil dari sunnah, satu bab dia mengambil, ini berlaku. Tapi Ustaz kena buktikan tu ulama Asy'ariyah tu mengambil Mu'tazilah dalam masalah ni. Saya tak kata Asy'ariyah, saya kata takwilan itu. Oh, sedikit kalau sekiranya Asy'ariyah menjadikan dia sebagai takwil
repot itu maksiat. Kalau Asy'ariyah itu tidak memakai, dan ada Asy'ariyah juga tidak begitu. Begini Ustaz, makanya dari awal saya bertanya, ingin tahu metode Ustaz tentang takwil dan syarat-syaratnya untuk memperjelas manhaj kita bersama. Nah, Ustaz tidak menjawab, jadi saya ini repot juga ini. Nah, oke, saya akan sedikit menjelaskan kepada Ustaz, dan nanti juga bentuk tabayun masih sambung daripada pertanyaan yang pertama. Kecocokan sebagian takwil Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, apakah ini berarti 100% dalam masalah itu ulama yang mentakwil tersebut adalah terpengaruh Mu'tazilah? Ustaz, saya apa yang ingin saya jelaskan? Saya mintakan penjelasan Ustaz. Apa Ustaz harus memperjelas dulu apa takwil sebelum ini menjadi tuduhan bahwa siapa yang mentakwil itu dalam masalah itu dia Mu'tazilah. Apa perbedaan takwil Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah yang mentakwil istawa dengan istaula, dengan metodenya Mu'tazilah yang mentakwil istawa dengan istaula? Dua-duanya harus diperjelas Ustaz dari sisi manhaj. Jangan sampai ada perbedaan manhaj meskipun hasil sama. Contoh misalkan, sebagai contoh, ada orang memahami hukum, tetapi dia tidak menggunakan metode yang benar, dengan cara-cara istinbat yang benar, tetapi hukum dia benar, hasilnya benar. Satu ulama dia menggunakan metode yang benar dan hasilnya benar. Ini tetap yang tidak mempunyai metode yang benar dipersalah Ustaz. Contoh misalkan orang tidak tahu cara-cara istinbat, cara-cara ijtihad, kemudian diambil belajar Quran, hadis, dan kebetulan dia hukum yang dia ambil ternyata cocok dengan pendapatnya ulama mazhab. Apakah berarti ini benar meskipun hasilnya sama? Tolong Ustadz diperjelas metode sebagian Asy'ariyah dan metode Mu'tazilah, khususnya Mu'tazilah ini dalam masalah takwil agar kami jelas. Kami tak bisa masalah persoalan Ustaz, dan kita tidak ada putusan. Waduh, setiap majelis tabayun seperti ini ya repot Ustaz ini. Ya, itu utama itu kan salah saya Ustaz tadi dia Ustaz tentang orang yang baru. Waduh. Dan setiap mohon maaf ini jadi majelis apa ini Ustaz? Setiap tuduhan kita minta tabayun, ini bukan begini. Waduh, repot ini Ustaz. Sangat repot. Bukan begini majelis mubahasan kalau demikian. Jangan bawa saya dari sana dari sini Ustaz. Jadi sekarang saya bicara kalau Ustaz lagi tapi saya terjawab tak pilih jawaban saya. Ya sudah, berarti tidak ada jawaban gitu saja lah. Oke. Ya terima kasih, tidak ada jawaban. Oke, kita lanjut, masih berapa menit? 22 menit. 22 menit. Saya ingin tanya kepada Ustaz tentang makna sifat itu maklum dan kaifiyahnya majhulah. Tolong diperjelas Ustaz dari sisi sanad. Kan ada bahwa ayat sifat itu katanya maklum. Betul Ustaz, semadhab dengan itu bahwa ayat sifat itu maklum maknanya. Betul? Dan kaifiyahnya majhul. Ustaz demikian? Betul? Nah, satu Ustaz, saya ingin Ustaz menjelaskan tentang ucapan itu dasarnya macam mana. Itu pertanyaan saya. Sebelum menjawab, saya ingin sampaikan Ustaz sebenarnya iltiraf dalam masalah ini. Tadi sudah saya simak Ustaz banyak sekali tadi ada pernyataan bahwa kaifiyah majhulah. Bila kaif. Tapi Ustaz juga nukal dari ucapan ulama yang al-istiwa itu wal kaifiyatu marfu'un anhu. Nah ini Ustaz tidak punya kejelasan manhaj ini. Nah oke, jadi saya minta kepada Ustaz, apakah betul sifat Allah ini sifat mutasyabihat yang saya cakap mutasyabihat itu maklum dan kaifiyahnya majhulah? Dari sisi dalil macam mana Ustaz? Mohon diperjelas. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Berarti semua maklum Ustaz? Semuanya bukan maklum Ustaz. Lah apa biasanya? Kalau maklum, berbicara maklum lebih pada bahasa Arab. Ya terus apa itu arti dari ucapan Ustaz ini? Ucapan saya akan bercakap tentang sifat Allah apa yang saya dapat dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' di kalangan para sahabat atau yang disebutkan ijma' tadi. Ustaz, Ustaz mempunyai manhaj ijra' ala zahirihi. Ada. Loh tadi? Oh tidak. Adakah kan sahabat Nabi itu ijra' ala zahirihi?
Nah, Ustaz menurut sahabat itu ala dohiri. Mohon maaf, Ustaz tadi. Saya cakap tadi kan, Iya. lihat Al-Quran, Ya. dia terjemahkan disebut oleh Imam Ahmad. Iya. Al-Quran disebut akan oleh ditafsir akan Quran, sunnah mentafsir akan Quran. Jadi as-sunnah itu tafsir Al-Quran. Oke, saya tidak paham dengan maksud Ustaz ini sebenarnya. Oke, begini saja daripada lama pertanyaan. Makna sifat Allah itu maklum atau tidak? Setuju atau tidak? Sebentar Ustaz. Terus kaifiahnya majulah. Ustaz setuju atau tidak? Kalau setuju, mohon diperjelas. Dan sandaran Ustaz dari mana? Baik, sifat Allah Ta'ala yang datang dengan ayat sifat Allah Ta'ala tadi maklum dia kembali kepada bahasa. Maksudnya maklum dalam bahasa? Dalam lugha. Di bahasa. Tapi kaifiahnya majulah. Kaifiahnya majulah. Oke, saya teruskan. Jika memang itu maklum ketika tidak dinisbatkan kepada Allah atau dinisbatkan kepada Allah. Ketika tidak dinisbatkan kepada Allah. Tidak dinisbatkan kepada Allah. Berarti misalkan ya Allah bersama dengan makhluk. Berarti tidak disandar pada Allah. Oke, saya tanya Ustaz, kenapa dalam hadis Nabi mengatakan bahwa abdi maritu falam ta'udni? Maritu nisbat diidhafahkan kepada Allah, falam ta'udni. Dan abadnya bertanya, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Apa abadnya ini bodoh sampai tidak tahu makna marad? Dia tahu, tapi dia iskal. Kenapa? Karena marad dinisbatkan kepada Allah. Dan ini sudah tak betul ini. Mohon Ustaz jelaskan ini. Kamu harus habis. Loh, betul Ustaz. Oke Ustaz, ini sudah cukup. Sudah tidak perlu Ustaz memperpapar itu. Ustaz jangan potong Ustaz. Loh, Ustaz jangan potong Ustaz. Oke, nanti gini saja. Kalau memang dari ini dianggap saya memotong, tolong Ustaz nanti perjelas. Saya hanya tanya, ketika maklum itu maklum fil lughah tidak dinisbatkan kepada Allah atau dinisbatkan kepada Allah. Nah, saya sebut, jika memang itu tidak dinisbatkan kepada Allah, lalu kenapa sifat marad atau isbat marad atau itu ya sifat marad kepada Allah masih dipertanyakan di dalam hadis tersebut? Jadi maklum macam mana? Saya bisa menakalkan beberapa ucapan yang kita anggap di luar Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan bahwa maknanya maklum, bahkan salaf pun mengetahui, dan juga orang awam pun juga mengetahui. Jadi tolong diperjelas. Ustaz, pertanyaan Ustaz sudah jawab oleh hadis ini di belakang hadis tersebut ya. Di belakang hadis itu disebutkan apa yang Ustaz tanya itu. Kau kena saya nak jawab lagi. Kami tak hafal hadis itu, Ustaz, tolong jawab. Tolong. Kan kami bertanya, kami jawab. Pasal masalahnya, kamu baca hadis itu bukan saya baca ya. Jadi kalau kamu baca hadis mana boleh potong-potong. Dalam proses hadis tak jawab bagi habis. Sama-sama tak tahu. Tapi poin dia bukan pada hadis tu tak. Kalau masalah bukan pada keseluruhan hadis tu, dia pada sandaran kepada Allah tu. Itu sebenarnya poin yang Ustaz nak bawa. Kat situ sepatutnya yang Ustaz kena ruat dari sudut disandar. Bila disandarkan kepada Allah, maklum ke tidak ataupun disandarkan kepada manusia. Itu sebenarnya poin yang kita nak jelas. Nah, kesannya kalau itu tidak disandarkan kepada Allah, berarti bukan sifatnya Allah. Iya. Ya. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Saya sedikit bila dinyatakan tentang maklum itu al-kaif majhul dan al-istiwa mahfuz, maklum itu menurut dari segi luar seperti yang disebut oleh Ustaz Masyadi tadi, kerana Al-Quran sifatnya dalam bahasa Arab dan Al-Quran Arabian namun lakum ta'khirun ya, yang tulisan Arabi mubin, maka oleh kerana sifatnya dituju kepada orang Arab, maka digunakan bahasa yang dipahami oleh orang Arab, jadi dimaksudkan maklum. Tetapi bila disandarkan kepada Allah Ta'ala, wal kaif majhul was-su'al anhu bid'ah, ini kata Imam Malik. Jadi saya rasa Ustaz Masyadi dia berpada dengan demikian, artinya maklum dari segi luar, bila disebut kepada Allah Ta'ala itu majhul.
Begitu Ustaz. Oh, jadi ini mohon maaf, ini ada perbedaan pendapat ini antara Ustaz dengan Ustaz Masyadi ini. Kan dari awal sudah tanya. Di mana salahnya? Iya, berarti ada perbedaan. Saya kan mandek, dari awal sudah tanya. Niat ini ketika tidak disadarkan pada Allah atau sadar pada Allah. Nah, ketika saya jawab agak sedikit ditertawakan dan lain-lain tadi. Berarti Ustaz ini berbeda sebenarnya ini. Ketika dinisbatkan kepada Allah, kemudian kaifiahnya majulah. Oke, sudahlah, kita tidak perlu memperpanjang. Ini sebenarnya saya belum bisa menangkap poin dari Ustaz. Saya teruskan saja. Saya belum menangkap berapa? 15 menit. Oke. Ya. Oh, tidak perlu. Oh, tidak perlu. Iya, tidak, karena sebenarnya ada. Loh, Masya Allah, jangan begitulah Ustaz. Oke, tidak apa-apa. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Allah Azza wa Jalla yaqul Adam maritu fa asta'uni fa yaqul ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin fa yaqulu kama alimta anna 'abdi fulanan marida fa ta'uduhu kama alimta annaka law 'udtahu law wajadtani 'indahu fa yaqul ya ibna Adam istasqaituka fa lam tasqini fa yaqul ay Rabbi wa kaifa asqi wa anta rabbul alamin يقول تبارك وتعالى أما علمت أن عبدي فلان استسقى istilahnya hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada namilah. Jadi bila mana tidak jelas, tidak perlu disoalkan lagi. Oke. Dan itu sudah tahu kan? Sebab Nabi disebut, hari itu bagaimana? Kemudian Nabi disebut. Kemudian bagaimana? Dah itu macam mana? Jadi Nabi. Oke Ustaz. Jadi singkat itu tidak boleh diikuti. Oke Ustaz. Ketika maritu itu ada fi'il dan fa'il. Ada fi'il dan fa'il. Ketika dinisbatkan kepada Allah, itu majas atau tidak? Sama saya. Imam Malik kata wassoal itu bid'atun. Aduh. Yang ditanyakan itu apanya Ustaz? Kalau memang bertanya bid'ah jangan dikatakan maklum. Apa dia? Dikatakan maklum. Yang ditanyakan itu kaifiyahnya atau maklumnya Ustaz? Maklum Rasulullah. Iya. Dia begitu. Soal itu bid'atun. Lah Ustaz, tadi kan katanya itu ada hadis berikutnya itu adalah tafsir. Iya. Tafsir. Hadis berikutnya adalah tafsir, penjelasan daripada apa itu? Maritu, itu namanya tafsir. Nah, tafsir dengan takwil yang sahih ini tidak berbeza. Kenapa tidak berbeza? Syarat daripada takwil adalah takwil tersebut harus cocok dengan uslub Arabi. Dan Ustaz tidak bisa menjelaskan dari tadi. Jadi itu tafsir yang sahih sama dengan takwil yang sahih. Makanya dari awal pertanyaan-pertanyaan saya ini kunci Ustaz. Bukan hanya pertanyaan tidak kunci. Buat apa pertanyaan tidak kunci? Pertanyaan penting semua untuk mengetahui metode daripada Ustaz. Nah, ketika saat pertanyaan kunci tidak dijawab, kemudian masalah furu-furu ini Ustaz menjadi tidak jelas. Ya dari awal sudah saya jelaskan, Ustaz dalam masalah mutasyabihat tidak jelas, tentang kaif itu tidak jelas. Lah macam mana dari awal sudah sampaikan? Ini akan menjadi gaduh-gaduh Ustaz. Ini yang dari awal saya sudah bertanya, maka sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk menjelaskan metode. Nah dari tadi mata filugah, tapi sadarkan pada Allah kaifiyahnya majul. Ini zigzag ini namanya. Ya kan? Zigzag itu maksudnya ta'arud, tanakut. Tadi mengatakan maklum hanya filugah, tapi ketika dinisbatkan kepada Allah kaifiyahnya majhulah. Nah oke, begini saja, karena ini saya juga tidak mendapat kejelasan Ustaz, mohon maaf. Saya ingin tanya, riwayat yang menyebutkan wal kaifiyatu majhulatun dari sisi sanad. Pertama, saya sebenarnya bisa menyanggah nakalan daripada Ustaz tentang Ibu Abu Hanifah tadi, tentang riwayat daripada Abu Muti al-Balkhi. Ustaz tidak menjelaskan dari sisi sanad. Abu Muti al-Balkhi itu siapa? Tapi tidak perlu saya pertanyakan tentang ini. Saya ingin tahu tentang sandaran Ustadz bahwa istiwa atau makna sifat maklum, kemudian kaifiyahnya majhulah. Saya ingin Ustadz dari sisi sanad ucapan ini. Saya akan menjelaskan beberapa sanad tentang ini. Jadi saya ingin tahu metode Ustadz tentang sanad wal kaifiyatu majhulah. Baik. Kemungkinan masing-masing tak paham apa yang dibincangkan.
Atau masing-masing juga nak mencari hujah untuk menyatakan tidak. Saya belum cakap. Kalau semua mereka mengucapkan lagi saya belum cakap kan. Kalau baik saya dah cakap daripada awal lagi, saya tak kata nak Abu Hanifah. Cuma saya ambil perkataan dia. Sekiranya dalam itu menempati ahli sunnah, maka saya letakkan contoh riwayat yang selepas ni. Kalau misalnya kata dia bukan ahli sunnah, maka saya akan datang lepas ni perkataan siapa punya. So saya bincang kami, okey? Sekarang bila Ustaz cuma bincang masalah sana sini, saya dah lepas dah sebutkan semua salah bacaan saya bermain terlalu saya kan. Okey, bisa saja Ustaz. Kan? Mohon maaf Ustaz. Begini Ustaz, ada minimal 3 atau 4 riwayat tentang masalah ini. Al-istiwa ma'lumun wal kaifiyatu anhu marfu'un. Ada yang wal kaifiyatu ghairu ma'qulah. Ada yang al-istiwa wal kaifiyatu majhulah. Saya ingin kejelasan dari Ustaz, karena Ibnu Taimiyah ini ternyata menggunakan riwayat yang menyatakan wal kaifiyatu majhulah. Jadi saya tanya dari sisi sanad, karena ini akan kita tahu sandaran daripada tentang masalah ini. Mohon maaf, ini pertanyaan kunci juga. Saya itu tak faham macam mana kamu soal. Kalau saya tak bicara masalah Taimiyah. Paham sebenarnya. Paham? Saya tak bicara masalah Taimiyah. Kalau kamu tanya masalah Taimiyah, saya tak faham. Kita bicara masalah perbincangan masalah sunnah. Mungkin ada apa ni, ada kekeliruan Ustaz. Jadi kita bercakap tentang metod metod semua dalam Ahlussunnah kita ni. Kalau Ustaz hanya mengatakan metod Ahlussunnah tadi seperti mana yang Ustaz gambarkan, maknanya Asy'ariyah bukan Ahlussunnah. Oh gitu. Kalau macam tu, macam yang Ustaz tadi gambarkan. Jadi dalam dan kita belajar dan kita faham bahawasanya seperti mana yang disebut oleh Imam Ibrahim Laqani kan, wa kullu nasin awam tashbiha awil huwa fawi wa tanzih. Kita dalam masalah ini kita menerima kedua-dua, tafwid dan ta'wil. Sebab itu kita nak mauqif Ustaz daripada awal. Adakah Ustaz menerima ta'wil ataupun tidak boleh ada ta'wil langsung bagi ayat mutasyabihat? Itu yang kita nak kejelasan daripada awal. Sebab dia salah satu daripada metod yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kecuali Ustaz kata yang kita pakai ni tafwid ke apa ni bukan Ahlussunnah, saya tak balik kepada apa yang Ustaz tentang. Jadi sebab tu saya tak nampak tu sebenarnya benda tu keluar daripada tajuk kita pada hari ini lah. Sebab metod ini benda yang kita bincang adalah manhaj yang para ulama kita guna dalam nak memahami ayat mutasyabihat tadi. Contoh bila soalan, adakah ayat berkaitan dengan istiwa tadi masuk ayat mutasyabihat ataupun tidak? Bila Ustaz jawab tidak kan? Jadi kita ada satu mauqif yang kita boleh bincangkan. Jadi kalau Ustaz kata itu mutasyabihat juga, okey, kita pun mutasyabihat juga, selesai. Kita nak tengok mauqif tu supaya jelas dan berkait dengan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, terima kasih. Soalan terusnya. Saya tak ada Ustaz, ada pertanyaan. Ini tidak ada jawaban. Jawaban pertanyaan terakhir saya belum dijawab. Mohon maaf Ustaz, sebenarnya jelas sekali Ustaz. Al-istiwa ma'lumun. Terus kemudian ada beberapa riwayat wal kaifiyatu ghairu ma'qulah, wal kaifiyatu anhu marfu'ah. Ada yang lagi majhulah. Ada 3 atau 4 riwayat tentang ini. Nah, ini akan memperjelas manhaj Ustaz tentang masalah ini, karena ada beberapa masalah yang menurut saya ada kesilapan dalam pengambilan manhaj, sehingga akan menelurkan atau keluar hukum yang tidak sama antara kami dengan Ustaz. Nah, ini saya ingin kejelasan, karena ini juga asas sekali dalam masalah ini. Masalah kaifiyah yang tadi katanya majulah itu macam mana? Apakah berarti Allah itu punya kaif? Nah, kan begitu nanti pertanyaannya. Itu sangat maklum sekali dalam, mohon maaf, mudzakarah, perdebatan, diskusi di dunia maya maupun Facebook, maksudnya WhatsApp dan lain-lain. Sudah maklum sekali masalah ini. Jadi saya mohon Ustaz menjelaskan tentang ini dari sisi riwayat juga. Terima kasih. Bagi saya, panjang bacaan saya memang ada 4 riwayat. Saya faham, tapi kebetulan saya tak ada persediaan untuk
Ada empat riwayat dengan riwayat yang ada yang dhaifah dan ada yang sahihah dan semuanya ada dalam Al-Qur'an itu ya. Cuma sekarang nak faham apa maksud riwayat an-marfu', apa maknanya dia? Kemudian yang kedua nak memahami apa makna kaif majhul. Baik, apa makna dia? Kan? Itu saja masalah dia. Contohnya seperti masalah. Saya panggil al-istiwa maklum. So bila kita sebut istiwa maklum, dari segi bahasa Arabnya memang dapat diterjemah kepada beberapa terjemahan bahasa Arab ya. Tapi bila kita nak bicara tentang kaif, tentang kaif, berkata itu majhul. Mana berkata bagi Allah Taala ada, tetapi tidak boleh dipikirkan akan dia. Ada kaif. Ya. Kaifnya ada, tapi macam mana dapat nak dipikirkan? Allah malam saja. Melainkan apa yang datang yang daripada Allah dan Rasul saja. Canggah tak dengan bila kaif tu? Bila kaif tapi punya kaif. Kami simpulkan takut salah Ustaz. Daripada hadis tentang maklum, baik majhul, baik makul, beberapa riwayat tersebut, maka manhaj Ustaz berarti maklum dari segi lughah, bukan maklum ketika disandarkan kepada Allah. Kemudian dari segi kaifiatnya pula, ada kaifiat, kemudian tapi kaifiat itu majhul. Allah ada kaifiatnya tapi majhul. Dan soal bilangan itu tak payah semua setuju. Itu mazhab Ustaz Itu antara pilihan saya. Kalau berarti punya kaifiah, Allah punya kaifiah, punya kaifiah tapi majulah. Oke, apa kaif menurut Ustaz? Karena ada 3 riwayat, seharusnya sebelum menjawab ini harus dikomparasikan dulu, dijamu, sehingga sebenarnya sebuah kesilapan ketika kita. Oh iya, jadi saya tanya, apa kaifiah menurut Ustaz? Nanti saya akan bacakan sedikit pernyataan ulama tentang kaifiah. Apa kaifiah menurut Ustaz? Iya, kaifiah yang katanya majulah itu. Intinya kan Ustaz mengatakan Allah punya kaif. Nah, meskipun nakalan Ustaz mengatakan bila kaif, bila kaif, tapi Ustaz cakap apa itu Allah punya kaif. Nah, ini kan sebenarnya agak tanakut sebenarnya. Nah, saya ingin tanya dulu definisi daripada kaifiah. Bila kan? Bila kaif maknanya, dia tak tahu bila kaif. Dia tanya apa makna kaifnya. Cuma saya dia sebut saja bila kaif. Saya terjemah bukan yang mana tidak ada kaif. Saya terjemah dengan mana tidak diketahuikan kaif. Itu cara saya terjemah. Walaupun dibaca dengan bila kaif, sebab saya tafsir antara saya tepuk riwayat dengan riwayat. Bila Ustaz kata kalau saya ingat, jadi kalau saya tidak ingat, maka saya diam orang lain, saya diam saja. Majhulnya kaif. Jadi bila saya bila saya bila kaif, saya akan terjemah dengan yang riwayat yang lain. Bagaimana kemudian tidak diketahui kaifiah. Kaifiah itu apa? Itu maksud. Jadi bukan makna saya nak terjemah semata-mata bahasa. Ya, terjemah mesti pakai konsep yang dipakai oleh Imam Ahli Sunnah. Allah itu kita faham. Mohon maaf Ustaz. Iya. Kami ada beberapa nukilan banyak bahwa sebenarnya pendapat yang riwayat yang mu'tamadah itu adalah penafian kaif. Banyak sekali nukilan-nukilan daripada ulama tentang penafian kaif. Meskipun Ustaz mengatakan punya kaif tapi majhulah. Nah, saya kan berarti tanya, wajar kan? Apa kaifiah? Saya sebelum Ustaz menjawab, karena sebelum dapat jawaban yang jelas, saya ingin sedikit jelaskan bagaimana itu kaifiah menurut ulama. Contoh misalkan Al-Khattabi. Beliau mengatakan hadzal kalam idza jara ala zahirihi kana fihi naw'un minal kaifiyah wal kaifiyatu 'anillahi wa sifatihi manfiyatun. Berarti manfiyah jelas, bila kaifiyah maksudnya seperti ini. Atau dalam pernyataan Ibnu Bar wa qala Nu'aim bin Muhammad yanzilu bidatihi wa huwa 'ala kursihi qala Abu Umar itu siapa Ibnu Abdul Bar laisa hadza bi syai'in inda ahli al-fahm min ahli sunnah li'anna hadha kaifiyatun wa hum yafza'una minha li'annaha la taslu illa fi ma yuhatu bihi iyaman. Semua tak cocok apabila penetapan kaifiyah meskipun Ustaz cakap ini majulah. Atau ikut pernyataan Imam Al-Maturidi kila fa in kila kaifa yura kila bila kaifin idil kaifiyah takunu lidhi surah. Kaifiyah itu hanya untuk yang di surah. Maka saya tanya, apa kaifiyah? Terima kasih Ustaz Farhan Sabah ya.
Sekarang kita nak bincang masalah sifat Allah Taala dekat kaitan itu saja kita bincang ya. Baik, saya bolehkah kita mengkaitkan benda yang tidak ada tasawuf dan kepada kita Ustaz? Tadi Ustaz kata ada kaifiat, cuma kaifiat dia majhul. Ya, ya. Sekarang ni nak tolak pula kaifiat. Sabar. Ya, ya. Terima kasih kau punya soalan yang bagus. Aku suka soalan kau. Dia dicintai Ustaz. Anda beritahu dekat awal, kaifiat ni ada kan, tapi kita majhul. Tapi yang dia baca tadi kan menolak kaifiat, tak ada kaifiat. Okey, sama Ustaz ya. Salah tu. Saya tahu, saya faham. Dan kalau tak ada kaifiat, mana tak ada sifat? Boleh nukilkan sekiranya kita katakan tidak ada kaifiat, berarti itu bukan sifat. Bukan sifat, kata-kata salah. Iya. Minta maaf dia, saya memang ada, tapi saya tak pernah. Pasal banyak sangat untuk kita tengok, saya jadi ke itu kan. Tapi nanti saya kalau nanti saya akan bagi tahu balik pasal kita boleh beritahu lagi. Lebih kita kembali kepada prinsip manhaj akidah Ustaz tadi, Quran Sunnah dengan ijma' kan. Jadi sepatutnya adalah dalil daripada Quran ataupun Sunnah yang isbatkan kait bagi Allah Ta'ala. Daripada Quran, daripada Sunnah yang jelas mengatakan Allah Ta'ala memang ada kait. Ataupun daripada ijma' ataupun daripada ulama salaf yang mengatakan bagi Allah Ta'ala ada kait. Sebab kait itu isu besar. Yes. So dah masa? Tak boleh habiskan jawapan. Okey. InsyaAllah nanti selepas masa sana saya akan tunjukkan rujukan semua. Pasal banyak sangat rujukan saya ni. Jadi saya takut memang tanpa nak cari. Habis masa habis cari saja kan. Itu baik. Sebab bagi saya faham kalau kait tak ada, maknanya sifat tak ada. Kalau sifat tak ada, zat tak ada. Semua Allah boleh. Bukan awak tak ada soal lagi, semua saya habis. Tak, bukan soalannya menetapkan mazhab Ustaz itu pada kalau tak ada kait, tak ada sifat. Mazhab Ustaz Masyari. Tapi tak boleh, sebenarnya kita tak boleh sandarkan kepada mazhab. Tak, benar-benar jangan. Jangan cakap. Jadi kita dah lalui sesi interogasi. Saya rasa sangat menarik, banyak poin yang sangat diperlukan dalam menetapkan takwilan oleh ulama-ulama sama ada salafi ataupun khalaf untuk panduan kita mengenal sifat Allah. Jadi saya ucap terima kasih pada pihak Ustaz Nur Hidayat kerana sesi interogasi yang sangat menarik, dan juga tidak ketinggalan ada kumpulan Ustaz Masyadi juga ada yang soalan dijawab, tapi kemungkinan mereka akan berinteraksi secara lain untuk memberikan jawapan dan soalan-soalan lain. Itu terpulang pada mereka sendiri. Tapi dalam sesi ini, inilah saja masa yang terluang untuk saya kata memang pertemuan sekali ini mungkin tidak mencukupi, dan ruang masa, keterbatasan masa ini juga rasanya belum lagi mencukupi untuk kita menggali lagi soalan-soalan ataupun jawapan-jawapan yang padu supaya tidak mengelirukan terutamanya orang-orang awam bila kita bicara tentang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucap terima kasih kepada kedua-dua kumpulan, dan kita akan, kalau ikut dalam ni kita rehat. Kita rehat 15 minit, kemudian akan ada sesi pembentangan oleh panel Ustaz Nur Hidayat. Jadi sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.